sebelah sini feedback. Komponen atau kaki komponen yang terpasang ke feedback nggak mau nyala, itu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya teknisi amatir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini. Nah, di video ini saya mau coba menjawab ya beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar. Jadi pertanyaan ini pertanyaan seputar mini inverter atau seputar lampu emergency seperti ini, teman-teman. Jadi di video sebelumnya yang sudah saya pernah buat, itu banyak sekali teman-teman yang bertanya mengenai mini inverter ini, teman-teman. Mulai dari kenapa nggak mau nyala, padahal sudah ngikutin rangkaiannya sama persis tapi nggak mau nyala. Terus gimana caranya supaya transistornya itu nggak panas, terus gimana juga caranya biar bisa tahan lama atau awet gitu, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan coba bahas sedikit demi sedikit ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga dalam merakit atau membuat mini inverter seperti ini. Atau teman-teman yang nggak mau kerepotan buat, ya teman-teman bisa beli di toko online, itu sudah banyak sekali. Ya teman-teman bisa menyertakan kata kunci mini inverter, pasti banyak yang keluar seperti ini, ataupun hanya kitnya saja, itu juga sudah banyak. Oke. Jadi kita akan bahas, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ayo kita bahas teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama, kenapa nggak mau nyala mas? Padahal rangkaiannya sudah sesuai dengan yang sampean buat, atau yang sudah ada di skemanya sudah persis sama. Jadi yang pertama kali harus teman-teman tahu, teman-teman harus ukur dulu yang mana primer, yang mana feedback, yang mana sekunder di trafo charger HP ini. Itu yang paling pertama, diukur pakai multimeter analog atau multimeter digital. Kalau sudah ketemu yang mana yang mana sekundernya, yang mana primer, yang mana feedback, teman-teman ikutin sesuai skema. Kalau sudah sama, misalnya ya di sini dua ini primer dan yang sebelah sini sekunder, sebelah sini feedback. Komponen atau kaki komponen yang terpasang ke feedback, misalnya ini feedback ya, dua ini ya, nggak mau nyala, itu teman-teman tukar aja teman-teman. Nah, jadi komponen yang terpasang di sini teman-teman tukar di sebelahnya sini, dan yang terpasang di sini teman-teman tukar di sebelahnya. Jadi tinggal teman-teman balik aja teman-teman komponennya ya, teman-teman silang. Jadi itu yang pertama. Terus ada juga di video saya yang pertama itu di bagian basis saya menggunakan, atau di bagian sekunder itu saya menggunakan kapasitor Milar teman-teman, kapasitor Milar dengan nilai 100 nano, dan itu saya bilangnya dari bekas cabutan mesin lampu. Dan ada juga yang mengikutin, mas saya udah ngambil ini dari mesin lampu tapi nggak mau nyala. Meskipun teman-teman, meskipun bentuk fisiknya bagus, ini nggak ada retakan sama sekali ya kalau teman-teman lihat ini, tapi bisa saja itu ada yang rusak teman-teman. Jadi istilahnya itu kita untung-untungan kalau dapat komponen cabutan seperti ini. Kita pun juga nggak tahu. Misalnya kalau teman-teman punya alat ukur, bisa teman-teman ukur kapasitasnya. Apakah kapasitasnya masih 100 nano atau sudah jauh di bawah dari 100 nano? Ya itu teman-teman bisa nilai sendiri. Atau saran saya teman-teman bisa menggunakan kapasitor yang seperti ini. Ini saya beli di toko, bentuknya seperti ini, 2A104J. Atau teman-teman bisa pakai yang seperti ini yang jenisnya MKM. Jadi kotak gini ya, padat kuning, warnanya seperti ini ada tulisannya 104J 100 nano. Oke, jadi itu yang pertama teman-teman, nggak mau nyala bisa jadi gara-gara pin feedback belum teman-teman tukar, ataupun gara-gara kapasitor Milar yang terpasang di bagian output sekundernya. Nah, oke, yang kedua, transistor panas. Nah, di sini saya ada transistor TIP41. Ini transistor yang umum sekali atau biasa saya gunakan dalam merakit mini inverter, teman-teman ya, basis, kolektor, dan emitor. Jadi, biasanya ada komponen resistor yang terhubung ke transistor ini, teman-teman. Entah itu nilainya berapa. Misalnya, transistor panas. Transistor panas itu gara-gara arus yang dihasilkan rangkaian itu terlalu tinggi, teman-teman.
Nah, kalau arusnya terlalu tinggi, otomatis transistor akan panas. Jadi caranya supaya arusnya itu bisa turun, teman-teman naikkan nilai resistor yang terhubung ke kaki basis ini, teman-teman ya. Kalau arusnya tinggi, itu otomatis di bagian lampu pencahayaannya itu akan sangat terang, teman-teman. Tapi resikonya yaitu transistornya panas gara-gara arusnya ketinggian. Terus kalau arusnya kecil, otomatis di lampu itu pasti redup, teman-teman. Pasti redup. Dan cara mengakalinya yaitu teman-teman ubah lagi nilainya dengan cara menurunkan nilai resistansinya. Ya misalnya arusnya tinggi nih, resistornya saya pakai 1K. Arusnya tinggi. Jadi teman-teman naikkan lagi di atas 1K. 1K5 atau 2K2 atau 3K3 atau 4K7 seperti itu. Kalau arusnya terlalu kecil, lampunya redup, teman-teman tinggal turunkan aja nilai resistornya. Bisa pakai 820 ohm, 680 ohm, 560 dan di bawahnya lagi, teman-teman ya. Menyesuaikan dengan yang teman-teman inginkan supaya transistornya bisa adem dan nggak gampang rusak, teman-teman. Kalau panas itu gampang rusak, teman-teman ya. Jadi untuk arus sendiri saya biasanya setting di 0,30 sampai 0,40, teman-teman ya. Ini untuk saya sendiri. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan yang teman-teman mau. Selain itu juga penggunaan watt pada lampu, teman-teman. Jadi saya biasanya menggunakan lampu itu yang non-driver atau lampu LED yang biasa seperti ini, teman-teman. Dan wattnya nggak terlalu besar juga. Jadi watt yang saya pakai ada 5 watt seperti ini, teman-teman ya nih. 5 watt. 5 watt atau 10 watt atau yang 3 watt itu sudah cukup sekali untuk saya, teman-teman ya. Misalnya kalau untuk menerangi kita saat mati listrik di malam hari tentunya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini yang ketiga, teman-teman ya. Gimana caranya biar bisa tahan lama? Jadi durasi nyala lampunya ini bisa tahan lama, teman-teman. Nah, kalau itu yang pertama, teman-teman setting arusnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi pas di tengah-tengah. Misalnya kalau dari 0,30 sampai 0,40, ya bisa teman-teman setting di 0,30 sampai 0,35, teman-teman. Selain itu juga pastikan baterai yang teman-teman gunakan itu kapasitasnya besar, teman-teman. Mau teman-teman gunakan baterai bekas laptop, bekas power bank atau bekas HP, itu teman-teman harus pertimbangkan juga kapasitasnya. Jadi semakin besar kapasitasnya, kemungkinan nyala lampu itu akan semakin lama menyesuaikan dengan arus yang dihasilkan oleh rangkaian teman-teman itu. Atau misalnya seperti ini, saya pakai baterai bekas laptop. Di sini saya nggak tahu, teman-teman, ini kapasitasnya berapa. Karena saya nggak punya alat ukur, jadi saya bisa mengakalinya selain dengan arusnya ini tadi. Saya bisa mengakalinya dengan cara memparalel baterai satu lagi. Seperti ini ya. Jadi saya paralel 2 seperti ini. Supaya menambah kapasitas dari baterai yang saya gunakan. Untuk tegangannya tetap, tapi yang bertambah kapasitasnya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Tinggal kita solder negatif ke negatif, positif ke positif. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Mungkin ini mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang saya minta maaf juga, teman-teman ya, nggak sempat saya balas satu persatu. Dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil ngerakit. Ataupun teman-teman yang nggak mau repot, teman-teman bisa beli rangkaian yang seperti ini di toko online. Itu udah banyak banget teman-teman yang jual dengan variasi harga yang bermacam-macam juga. Dan ini juga bisa menggantikan lilin ya, sebagai bahan penerangan saat listrik padam di malam hari ataupun saat kita lagi di luar rumah. Jadi teman bisa menggunakan rangkaian yang seperti ini. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ya bisa ditanyakan. Soalnya dari mini inverter sendiri banyak sekali variasi-variasinya. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Oke teman-teman ya, mungkin itu sekiranya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan apabila ada salah kata, saya bisa dikoreksi aja di kolom komentar teman-teman ya. Oke, disambung di lain waktu lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Dan apabila ada salah kata, saya minta maaf teman-teman ya. Saya teknisi amatir, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.